Kalau mantep berpuasa, kalau berpuasa pasti sehat. Yang satu yang harus diingat adalah jangan ragu. Kalau merasa yakin, karena aduh ini aku ibadah untuk Tuhan, aku mau nyari Tuhan, pasti ada mujizat. Sehingga mantapkan hati Bapak Ibu semua. Jangan takut dulu. Aduh, aku pengen puasa, tapi nanti kalau mahnya berat gimana? Jangan. Pasti nanti kumat mahnya. Yang pertama, jangan menahan kesehatan Bapak Ibu Saudara dengan takut puasa. Puasalah dengan keyakinan pasti malah diberi Tuhan kesehatan. Sehingga yang dilakukan adalah satu, yakin sehat. Yang kedua, untuk puasa secara muslim, sahurnya adalah waktunya harus panjang. Ada tuh yang sahur hanya waktu 1 menit karena telat bangun, itu nggak boleh. Karena saat itu nanti mesti minum berlebihan, makan berlebihan perutnya sakit, atau malah kurang makan. Atau malah nggak sahur, itu nanti akan mengganggu puasanya. Sehingga sahurnya waktunya yang panjang, sehingga nanti waktu makan bisa pelan-pelan sambil mengucapkan syukur, untuk makasih Tuhan ada makanan. Ngunyahnya bisa 30 kali. Minumnya bisa setengah gelas, sehingga perut tidak langsung penuh. Dan setelah itu, nikmat. Kalau memang butuh obat, maka saat sahur diberi obat yang diberikan oleh dokter konsultan gastroenterologinya. Setelah itu nanti saat buka sedikit, setelah itu sholat, setelah itu makan sedikit, setelah itu sebelum tarawih makan, setelah tarawih ngemil lagi. Sehingga jangan waktu buka langsung makan banyak, kan banyak. Waktu buka ada ada buah, ada cola, ada roti, ada makanan pendamping, ada macam-macam. Jangan dimakan semua, dibuat aja, oh ini untuk waktu buka, ini waktu makan malamnya, ini waktu sebelum tarawih, ini setelah tarawih. Itu akan memudahkan. Ada yang makannya berlebih, tetapi juga ada yang makannya sangat kurang. Aduh, aku hanya makan ini hanya sejempol, itu udah kenyang. Padahal itu bukan kenyang. Itu mahnya membuat sebah. Nah, sehingga berikutnya adalah kita pastikan, karena saya katakan tadi, kondisi tiap orang unik dan spesifik. Banyak yang waktu puasa malah sembuh karena hatinya jadi pulih, karena jadi lega, jadi semeleh berserah pada Tuhan. Itu akan membaik. Tetapi ada kondisi di mana pasien tidak boleh puasa, yaitu saat pasien itu ternyata habis muntah darah. Jangan. Pastikan dulu endoskopi, apakah memang sudah selesai perdarahannya, apakah memang sudah menutup lukanya. Hati-hati. Jadi sangat tergantung, sangat spesifik. Untuk Bu Linda, saudari Linda ini nggak masalah. Kalau memang nggak masalah, kan sekarang hanya terkadang dia nggak masalah. Bisa saja karena itu banyak anginnya, bisa karena peristaltiknya terganggu. Tapi makanya jangan makan yang spicy. Coba aja. Tetapi memang kalau memang sudah lama, yang dipastikan adalah segera deteksi dini, sehingga mendapatkan terapi yang terbaik, sehingga benar pulih sempurna, sehingga tahun depan saat harus puasa, itu bisa selama sebulan penuh bisa selesai dengan tanpa gangguan. Tidak boleh. Banyak itu hoax, Bapak Ibu semua, hoax semua itu. Bayangkan aja, saya sering dapat pasien seperti itu, aku kesakitan berat. Sehingga yang kita lakukan adalah, itu tidak akan membuat basah. Banyak kan yang klaim, oh nanti buat basah. Tidak. Bayangkan aja kalau ada luka di tangan, coba ditetesi cuka apel atau diberi lemon. Sakit nggak? Sakit. Nggak usah ya. Tidak akan membantu. Semua yang membantu sudah kita terangkan tadi. Susu malah nggak masalah, susu nyaman. Gitu, jangan.
Jadi yang pertama, seperti tadi diterangkan, kalau makan minum harus sedikit per 3 jam. Jadi kalau minum tidak perlu langsung 1 botol, selesai. 2 gelas nggak boleh, kan ada yang ngajari. Dulu ada yang ngajari hidroterapi langsung 2 gelas 2 liter pagi, tidak boleh. Itu nanti akan sebah di perut sehingga karena kapasitas lambung itu hanya sedikit. Begitu langsung banyak maka itu menekan lambungnya sehingga tertekan malah bisa sampai muntah ataupun nanti memudahkan untuk GERD. Jadi yang dilakukan ya jangan minum langsung banyak, dikit-dikit, dikit-dikit. Maksimal 2,5 liter. Jangan lebih. Ada yang sampai karena ada dasar cemas sehingga dia diajari untuk minum banyak, maka sampai minum 4-5 liter jangan. Itu nggak boleh. Karena itu maka malah darahnya encer, malah lambungnya jadi sakit. Yang kedua, bolehkah berolahraga ketika menderita mah akut? Jalan-jalan. Banyak orang yang saat mah itu malah tiduran, semakin sakit. Dan saat umpamanya rasanya tidak nyaman di perut, sebah, berdiri, ambil napas dalam, buang dan jalan-jalan. Dan ucap kesuruh ini hanya mah pasti sembuh. Kadang-kadang lupa jalan. Sehingga gasnya malah penuh. Jalan-jalan aja. Malah itu nanti lebih nyaman. Tetapi untuk seperti fitness gitu ya jangan dulu. Perbaiki lambungnya dulu, setelah tapi stretching boleh sekali. Tetapi jangan seperti yoga yang terbalik. Kalau yoga terbalik, asam lambungnya akan seperti botol dituang, itu akan membalik ke atas. Jangan body language dulu. Body language nanti berusaha mengecilkan perut, malah lambungnya tertekan, nanti malah asam lambungnya keluar ke atas, tertekan sampai ke dada. Jangan sit up dulu, tetapi jogging atau jalan-jalan dulu sambil stretching itu boleh sekali. Sehingga akan membantu. Setelah itu tergantung olahraganya. Olahraga pagi silakan, tidak akan gangguan. Tetapi olahraga bisa membuat mah bila overtraining itu bisa sekali. Banyak kejadian. Lari berlebihan, sepeda berlebihan. Sepeda banyak yang sakit mahnya karena dia menunduk. Berapa sepeda posisi menunduk sehingga perutnya tertekan. Itu kejadian. Jadi hati-hati. Sehingga setiap orang akan spesifik tergantung jenis olahraganya, tergantung kondisi mahnya seperti apa. Ya, gitu. Olahraga di masa puasa, lakukan aja. Jadi bertahap. Kalau hari pertama ya nggak usah. Hari kedua mulai 5 menit, 10, 15, sampai setengah jam. Pagi aja biar bugar atau sebelum takjilan. Sehingga nanti kalau haus, tinggal minum. Keuntungannya apa? Bila saat puasa pun bisa olahraga, bayangkan setelah puasa olahraganya sehebat apa. Itu akan membantu. Tetapi yang kita butuhkan bukan puasa heboh. Bukan olahraga yang heboh. Tetapi olahraganya pelan-pelan. Pelan-pelan, bertambah. Kalau nggak kuat ya berhenti, dikurangi. Jadi sesuai kondisi tubuhnya. Tetapi jangan banyak yang kejadian karena puasa maka tidak olahraga, tahu-tahu setelah lebaran berat badannya naik, meningkat sekali. Itu lebih bagus tetap olahraga dengan porsi yang lebih kecil. Ya. Banyak kejadian mah itu terjadi pada pagi hari. Pagi hari terjadi mah karena tidak ada makanan masuk. Banyak tuh yang makan terakhir jam 5, jam 4 karena takut gemuk itu banyak. Dan setelah itu nggak makan. Padahal hal itu menyebabkan perut kosong selama 12 jam. Saat para perut kosong 12 jam, maka lambung yang ada lukanya itu akan terkikis oleh asam lambung sehingga menjadi keluarnya pada waktu pagi dini hari. Yang kedua, bisa karena ada gangguan GERD sehingga katut untuk menutup asam lambung biar nggak naik ke atas. Karena posisi tidur telentang, maka asam lambungnya yang harusnya turun ke bawah karena tidur telentang naik ke dada. Sehingga rasanya mah. Sehingga apa yang kita lakukan? Yang pertama, makan 6 kali. Yang kita sebut tadi, 6-7 makan, 9 ngemil, 12-1 makan, 4-5 ngemil, 6-7 makan, sebelum tidur ngemil. Dan makan dikit aja waktu sebelum tidur. Susu boleh. Ataupun menyiapkan kalau tengah malam rasanya perih, minum susu atau roti yang nggak manis biar giginya tetap sehat. Dan juga kalau memang ada GERD nanti bisa dibiasakan untuk tempat tidurnya agak lebih tinggi bantalnya selama nyaman. Sehingga yang dibutuhkan adalah kita pastikan aja itu mah, itu jelas mahnya. Tetapi kita pastikan aja. Jangan-jangan kegemukan, jangan-jangan kurang olahraga, jangan-jangan banyak pikiran sehingga pagi-pagi khawatir menghadapi hari, itu ada. Sehingga perutnya sakit dulu. Sehingga kita lihat, apa tuh faktor risiko yang ada.
Apa tuh faktor yang bisa diperbaiki? Apa tuh obat yang paling spesifik dan gaya hidup yang paling bagus? Apa ataupun nanti terapi yang terbaik? Kita pastikan, ya, gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.